Nah, jadi kalau kita bisnis as usual tanpa adanya pasar karbon, akan merah itu di atas. Jadi seluruh dunia ini udah bersatu padu melalui COP ya, untuk menurunkan melalui dua cara. Satu adalah negative emission melalui carbon credit yang hijau. Lalu juga proyek yang disebutnya mitigasi. Ini namanya adalah mandatory sama voluntary. Next. Jadi ini kira-kira saya akan ceritakan perjanjian Paris dulu ya. Maju. Jadi dua lingkaran ini sangat menentukan proyek CCS-nya Pak Rozikin. Yang pertama, sebelah kiri itu adalah namanya compliance market. Mandatory Indonesia harus menurunkan CO2. Itu namanya compliance market. Lalu juga di sebelah kanan namanya voluntary. Syukur alhamdulillah kami di PSDM diberi kesempatan Pak Arifin Tasrif menyusun regulasi-regulasi untuk CCS. Kami arahkan semua proyek CCS ke voluntary. Voluntary artinya, nanti saya lebih jelaskan lebih detail, siapa saja boleh membuat proyek CCS yang laku dijual ke dunia. Kalau yang mandatory atau compliance, harus minta izin ke Kementerian LH. Ya, nanti pelan-pelan saya akan jelaskan. Jadi kita lihat yang kanan aja dulu ya, voluntary market. Kalau Pak Iwan Prawito mau mengerjakan penurunan energi di pabrik pupuk, masuk yang namanya hitam, compliance market. Another story deh. Sekarang kita masuk yang biru, voluntary market. Ada 3 warna biru di situ. Ya, ini nanti lama-lama akan saya perjelas. Pertama namanya standar. Standar internasional. Standar internasional itu macam-macam, nanti makin lama makin detail. Vera contohnya, gold misalnya, dan Vivo dan sebagainya. Itu satu standar. Voluntary sih voluntary, tapi standarnya harus internasional. Lalu kedua ada yang namanya integrity frameworks. Itu adalah standar boleh kamu pilih, cuman kalau mau harganya mahal karbonnya, kamu harus integritinya bagus, gitu-gitu ya. ICVCM itu adalah untuk menjual supply side, memakai metode yang betul. PCMI itu adalah demand side. Ini angka abbreviasi singkatan-singkatan baru, tapi ini adalah your future kalau mau masuk ke carbon market. Mereka memberikan informasi, ini loh standar yang paling bagus kalau kamu jualan carbon credit proyek CCS, ICVCM. International standard yang di atasnya, mereka suka-suka aja bikin, saya bikin, gitu ya. Renewable Energy Certificate. Jadi, 1 biru kanan dan 2 biru kanan. Ya, next. Nah, jadi kalau cerita ini nggak usah terlalu dalam ya. Mandatory market atau compliance market itu namanya di Indonesia kan, di dunia disebutnya National Determined Contribution. Ini adalah angka-angka yang diwajibkan kepada Indonesia. Energi contohnya, sekarang itu kalau diproyeksikan 1,3 gigaton CO2. Ya, ini jadi harus turun ke 1,0, ini angka rendah, ini angka agresif, ini angka normal lah gitu. N itu normal. Itu low normal. Jadi kita harus menurunkan kira-kira 300 juta lah ya. 240 juta. Di NDC, negara mewajibkan. Berlaku untuk CCS tidak, tapi berlaku untuk energi efisiensi pabrik pupuk, berlaku untuk perubahan ke EBT, itu seperti itu, 200 juta ton CO2. Ingat angkanya kira-kira aja. Nah, jadi ini cerita dunia, sekarang saya mau cerita langsung Indonesia, tapi sedikit saya ceritakan ya, betapa cepatnya perubahan pasar karbon dalam waktu 2-3 tahun terakhir. Singapura akan memaksakan carbon tax, bukan pasar karbon. Malaysia sudah mulai pasar karbon baru 30.000 ton. Vietnam baru buka, Thailand 200.000 ton. Siapakah di Asia Tenggara yang paling besar dan paling cepat? Indonesia, 2 juta. 2,1 juta ton. Itu masih jauh dari giga-giga. Tapi we are one of the fastest. Next. Jadi saya mau cerita Indonesia. Inilah Pak Jokowi, beliau sangat cepat, tahun 2023 buka transaksi pasar karbon di IDX. Next. Waktu itu Pertamina hanya menjual sekitar 1 juta ton.
1,0 di bawah itu juta, laku 460.000. Harganya $3, $4, $3, sangat rendah. Jadi ini bukan pasar karbon dunia nih. Kenapa kok cuma pembelinya lokal? Protes semua orang. Buka dong pasar karbon Indonesia untuk dunia, buka. Januari 2025 dibuka oleh Menteri LH, dipaksa sama Presiden Prabowo, buka. Naik, next, harganya naik jadi $6, lumayan lah, 96.000. Next, halaman berikutnya, naik 96.000, lumayan. Next, habis. Pertamina habis. Poinnya adalah hari ini sangat ditunggu karbon kredit, tapi memang harganya masih rendah. Ini harga Indonesia paling rendah, harga lain coba lihat New Zealand udah $50, $60. Sangat tinggi. Ya kan? Kenapa? Nah, nanti saya akan mulai pelan-pelan memperkenalkan. Kita harusnya kalau Singapura yang titik-titik ini dia pakai carbon tax saja. Kenapa? Karena next. Jadi ini yang menjadi tantangan kita. Selama ini kita pakai namanya SRN. Luar biasa nih. Bulan Mei 2025 standar-standar dunia gold taken sama Menteri LH. Oke, kita terima gold. Next. Berikutnya gold itu 60 billion ya. 60 billion dolar uang transaksi beli karbon kredit. Indonesia selama ini seliweran begini. Nggak pernah dinikmati oleh Indonesia karena tadi kita bikin metodologi lama-lama 4 tahun, 5 tahun. Yang paling besar sebenarnya hutan ya, tech business sebenarnya tidak terlalu. Tapi oke, projectnya udah 4.044, that is gold. Next. Berikutnya tekan lagi. Ini kalau ini saya yang ngerjain, Global Carbon Council. Global Carbon Council itu adalah Middle East, dari Qatar. Mereka sebenarnya adalah ditujukan untuk oil and gas companies di Timur Tengah. Salah satu kekuatannya adalah CCS, karena di sana kan CCS banyak ya. Oleh sebab itu kita mendorong setelah gold GCC. Ini apa sih Pak Engki GCC? Ya untuk proyek pupuk, untuk proyek PAU dan sebagainya diterima oleh Pak Ari, itu adalah deputy. September kemarin ditekenlah MRA, Mutual Recognition Agreement untuk GCC. GCC is one of the best metodologi untuk CCS. Next. Ini juga besar, proyeknya ini udah, ini loh, dunia tuh udah kayak gini nih, kita tuh terlambat sekali gitu. Dunia itu udah 2 billion ton ya. Dan udah negara itu 1.500 proyek. Negaranya tuh udah banyak, kita kok nggak ada sama sekali. Next. Jadi ini contoh GCC. Berikutnya lagi ini yang the best and the highest standard Verra. Ini yang paling sulit. Kalau Indonesia udah terima Verra, kita udah deh. Semua udah bisa dilakukan verifikasi, validasi oleh Verra. Second,